Hai teman-teman, selamat datang di channel MGB Garden. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Ristia. Di video kali ini saya nggak akan berkebun teman-teman, karena progres dari kebun saya belum begitu banyak ya, belum begitu nyata. Tapi sekarang saya akan masak-masak. Ada nggak sih dari teman-teman yang kangen konten masak-masak MGB? Semoga ada ya. Kali ini saya akan masak-masak, tapi masak-masak bukan sembarang masak-masak, karena saya akan melakukan percobaan. Nah, ini kalau dilihat di sini sudah ada beberapa wadah dan berisi daun-daun. Tapi seperti apa percobaannya? Ikutin terus videonya. Nah teman-teman, seperti yang sudah tadi saya bilang, saya akan melakukan suatu percobaan. Di sini sudah ada wadah yang berisi daun-daun teman-teman. Ini adalah daun pepaya. Nah ini daun buah pepaya ya, bukan pepaya Jepang, tapi pepaya buah itu yang rasanya tentu saja pahit sekali. Nah teman-teman, daun pepaya ini akan kita rebus, tapi nggak hanya berhenti di situ. Kita akan merebus dengan menggunakan aneka bahan yang ada di sini. Nah, ini ada namanya ampo atau tanah liat. Di sini ada asam jawa, terus ada daun jambu dan juga ada baking powder. Nah, setelah kita rebus nanti kita akan cari tahu bahan campuran mana sih dari keempat ini yang membuat daun pepaya ini menjadi paling sedikit rasa pahitnya. Jadi mana yang paling bisa menghilangkan pahitnya daun pepaya. Nah teman-teman, daun pepayanya ini sudah saya timbang masing-masing kurang lebih 100 gram ya teman-teman. Ini daun pepaya yang sudah saya cuci semuanya. Kemudian seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahan campurannya adalah daun jambu ya. Kalau saya baca tips dari ibu-ibu, banyak yang menyarankan campur aja daun pepaya dengan daun jambu, nanti akan berkurang rasa pahitnya. Oke, nanti kita akan coba. Kemudian ada juga yang menyarankan, oh pakai aja asam jawa beberapa biji aja, nanti insya Allah akan berkurang rasa pahitnya. Oke, kita tampung. Ada juga yang mengatakan pakai aja baking powder, karena baking powder itu selain mengurangi rasa pahit, dia bisa membuat daun pepaya warnanya menjadi hijau lebih cantik. Oke, kita akan juga coba dengan baking powder. Dan yang terakhir, pakai aja ampo. Ampo itu tanah liat. Nah ini tuh biasanya adalah rahasia dari rumah makan yang menyajikan oseng daun pepaya atau daun pepaya rebus. Warnanya nanti akan hijau cantik dan rasanya tidak pahit. Apakah benar seperti itu? Mari kita buktikan, mari kita coba. Nah teman-teman, ini adalah 120 ml air yang sudah saya didihkan. Di sini saya pakai 2 panci ya, biar cepat. Ini sudah mendidih. Nah, panci yang pertama teman-teman, langsung akan saya masukkan daun pepaya yang tidak saya campur dengan apa-apa ya. Langsung air dan daun pepaya dicampur ke air mendidih seperti ini. Oke, kita biarkan dia matang ya. Nah, untuk yang kedua akan saya berikan daun jambu biji. Ini 5 lembar daun jambu biji. Saya masukkan ke sini. Kemudian saya masukkan juga daun pepayanya. Ini udah dicuci ya teman-teman. Ini juga akan kita tunggu sampai matang ya teman-teman. Setelah kita masak di air mendidih selama 15 menit, sekarang kita tiriskan dan mau saya cuci. Mau saya bilas maksudnya. Ini adalah panci yang A yang tidak menggunakan apa-apa. Karena yang pakai ampo itu harus dibilas. Jadi saya mau semuanya juga harus dibilas gitu. Nah, ini Saya sudah siapkan wadahnya yang saya beri tulisan ya, yang ini tanpa campuran apapun, yang A.
Selesai, ini yang A. Akan kita taruh dulu. Kemudian ini yang B ya teman-teman, yang menggunakan daun jambu. Nah, kita akan buang daun jambunya. Langsung aja deh. Maaf ya, ada background suara anak-anak. Ini yang menggunakan daun jambu, airnya warnanya keruh ya. Sekarang kita aduk-aduk aja, kita bilas, dan daun jambunya kita ambil. Ini saya juga sudah menyiapkan wadah yang ada tulisannya B daun jambu biji ya. Ini yang B udah, sekarang kita masak yang C. Nah teman-teman, ini tadi pancinya sudah saya bilas, kemudian saya isi air lagi dan saya didihkan. Sekarang akan saya berikan asam jawa. Ini untuk eksperimen yang C. Ini dia teman-teman, asam jawanya sekitar segini ya, setengah sendok. Kita masukkan. Dan di panci berikutnya ini akan saya berikan ampo. Segini saya berikannya teman-teman, 1 sendok makan ya ini ya, karena ini muncung gitu ya. Ya pokoknya segini lah. Biarkan larut dulu ya teman-teman, larut tercampur rata. Sekarang kita masukkan daun pepayanya. Saya aduknya pakai ini ya. Kemudian yang ini juga yang pakai ampo, saya masukkan daun pepaya. Saya aduk-aduk. Seperti ini penampakannya teman-teman. Seperti dimasak di lumpur ya. Karena ampo itu memang tanah liat ya. Oke, kita biarkan selama 15 menit sama seperti yang tadi, oke? Nah, ini dia teman-teman yang memakai asam jawa. Sekarang langsung aja saya ambil dan saya pindah. Nggak tahu kenapa ini yang pakai asam jawa warnanya kok agak hijaunya beda ya teman-teman, hijau kecoklatan gitu. Kesalahan atau memang seperti itu gitu. Kita masukkan untuk dibilas. Saya nggak mau ngenain asam jawanya, biar jujur belum saya cobain ya, takutnya nanti malah jadi pahit asem gitu loh, jadi kayak jamu dong. Nah seperti ini teman-teman yang memakai asam jawa ini ya, pakai asam jawa yang C. Nah ini dia teman-teman yang pakai ampo. Waduh, warnanya gini banget ya, warnanya penuh lumpur. Langsung aja kita bilas. Agak lama bilasnya biar benar-benar bersih. Tapi sebenarnya ampo itu konon katanya bisa dimakan. Tapi ini baunya enak banget loh, aromanya berbeda dari yang lain. Kalau teman-teman mau make sure dia benar-benar bersih, boleh sekali lagi dibilas, tapi saya nggak, segini aja. Dan yang terakhir teman-teman, saya akan pakai baking powder ya, kira-kira segini ya, 1 sendok makan. Masukkan daun pepayanya, jangan lupa diaduk-aduk dan kita tunggu 15 menit. Oke, sampai jumpa di 15 menit lagi. Nah yang ini juga udah selesai teman-teman. Sekarang kita matikan kompornya. Ini yang terakhir ya, yang pakai baking powder. Yuk sekarang langsung aja kita pindahin ya. Ini dia. Entah kenapa menurut saya ini agak lemes gitu ya dibandingkan yang lain. Nah lihat nih teman-teman, entah mengapa yang pakai baking soda itu hancur begini loh. Ini padahal sama-sama 15 menit. Ini satu-satunya yang hancur begitu. Kita cobain nanti ya rasanya seperti apa. Secara volume juga dia lebih kempes ya. Mungkin dia lebih empuk kali ya. Kurang tahu, nanti kita lihat ya. Nih coba saya bandingkan sama yang ampo. Lihat, ini yang ampo ya masih terlihat lebih utuh. Sedangkan yang ini, yang baking soda dia terlihat lebih hancur. Nah teman-teman, ini dia daun pepayanya, kelima-limanya udah mateng teman-teman. Sekarang saatnya kita cobain ya, dan kita kasih pembuktian pakai campuran apa yang paling enak, yang paling oke ya. Sebelum saya icip-icip, saya juga udah menyiapkan air putih ya, untuk menetralisir biar rasanya dari satu daun ke daun yang lain itu tidak tercampur. Oke, sekarang saya mulai dari yang A. Ini dia, ini
daun pepaya yang direbus tidak menggunakan campuran apapun, hanya air dan daun pepaya. Langsung kita cobain. Secara tekstur dia masih agak alot teman-teman, tapi langsung aja kita cobain. Bismillah. Pahit teman-teman, masih ada rasa pahit yang nendang gitu ya di akhir. Ini yang tidak pakai apa-apa. Sekarang saya mau minum dulu. Oke, sekarang selanjutnya yang B, ini yang pakai daun jambu biji. Sekarang saya mau coba rasakan, tapi sebelumnya ini teksturnya mirip sama yang nggak pakai campuran apa-apa, jadi tidak terlalu berpengaruh apa-apa ini menurut saya. Tapi rasanya seperti apa? Mari kita coba ya. Bismillah. Pahitnya masih ada dan cukup terasa gitu ya. Tapi saya juga mencium ada aroma pepaya yang enak gitu. Bismillah. Enak teman-teman. Oke, ini lebih enak daripada yang tidak pakai campuran apa-apa menurut saya. Ini aja kalau teman-teman betah pahit bisa langsung dipakai sebagai kulupan atau sebagai rebusan ya. Untuk makan ayam bakar mungkin, atau pakai sambal, nasi anget pakai sambal, pakai ayam atau pakai tempe, ini enak banget. Walaupun masih pahit tapi masih bisa dimaafkan gitu. Lalu saya minum lagi. Ini yang C teman-teman, yang menggunakan asam jawa. Nah ini entah mengapa daunnya warnanya paling coklat. Nah ini pengaruh asam jawa atau sebenarnya pengaruh dari daunnya sendiri teman-teman. Karena yang C ini adalah daun yang kemarin tidak saya masukkan ke kulkas. Kalau yang lain tuh kemarin habis saya potong-potong, saya masukkan ke kulkas dulu. Saya kurang tahu apakah pengaruh dari pemasukan daun ini ke kulkas atau ya memang asam jawa bikin warnanya jadi seperti ini. Coba tulis di kolom komentar ya teman-teman, yang memasak daun pepaya pakai asam jawa apakah juga jadinya seperti ini. Oke, langsung kita coba ya. Bismillah. Ini teman-teman menurut saya yang paling pahit di antara keduanya. Kok bisa ya? Saya tuh ekspektasinya yang A ini yang paling pahit, tapi entah mengapa saya merasa ini yang paling pahit. Oke, saya netralkan dulu, akan saya coba lagi ya. Tadi saya makan di sisi yang kanan, sekarang saya mau coba makan di lidah yang kiri. Apakah masih sepahit itu? Bismillah. Iya teman-teman, pahit sekali. Iya, ini yang paling pahit. Udah warnanya paling beda, ternyata rasanya paling pahit. Oke, selanjutnya ke yang pakai ampo ya teman-teman. Ini sebenarnya yang saya paling penasaran. Apakah ini yang bikin oseng-oseng daun pepaya di restoran itu rasanya enak banget, nggak ada pahitnya sama sekali. Mari kita coba. Oh, saya minum dulu. Saya pilih yang agak tua, coba ya. Wow. Bener banget teman-teman, rasanya nggak ada pahitnya sama sekali loh. Hilang, pahitnya hilang. Warnanya juga cantik ini. Coba kalau kita bandingkan dengan yang ini yang direbus biasa, ini yang pakai ampo. Menurut saya warnanya lebih bagus yang ini yang pakai ampo. Atau yang nggak begitu jauh lah ya, tapi warnanya masih hijau cantik, tidak seperti ini yang direbus pakai asam tadi gitu. Nah rasanya nggak ada pahitnya. Wow, magic. Rasanya kayak nggak perlu minum lagi karena nggak ada pahitnya di mulut. Tapi nggak apa-apa, untuk menetralisir kita minum lagi. Dan ini teman-teman yang terakhir, yang saya menggunakan baking soda. Yang ini hancur ya teman-teman. Wow, padahal sama 15 menit. Kita coba, bismillah. Lembut. Iya hancur, karena hancur lembut, terus pahitnya nggak terlalu pahit. Enak pahitnya. Oke teman-teman, kesimpulannya adalah dari kelima bahan campuran ini, yang paling membuat pahitnya hilang, yang paling efektif untuk menghilangkan rasa pahit adalah ampo. Ini dia teman-teman. Ampo ini adalah tanah liat ya teman-teman. Tanah liat atau kita sebut clay ya biasanya. Biasanya kalau clay itu untuk masker gitu ya, untuk kosmetik. Nah ini ternyata
bisa juga untuk makanan, untuk menghilangkan rasa pahit di daun pepaya. Oh ya teman-teman, rasa pahit dari pepaya ini disebabkan oleh adanya enzim yang terkandung di dalamnya, yaitu enzim papain. Dan clay ini atau ampo menyerap enzim tersebut sehingga rasa pahitnya itu hilang sama sekali. Nah, kalau teman-teman ingin mendapatkan ampo, teman-teman bisa langsung aja datang ke pasar tradisional dan menanyakan di situ, biasanya pedagang tradisional itu menjual ampo. Atau kalau teman-teman susah untuk mendapatkan di pasar tradisional, bisa juga dibeli secara online. Sekarang banyak banget yang jual ampo di marketplace. Terus clay ini atau ampo ini ternyata di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur dikonsumsi loh teman-teman. Tanah liat yang mentah terus dibakar terus dijadikan camilan. Seperti apa rasanya ya? Saya belum pernah sekalipun mencoba makan ampo. Mungkin ada teman-teman yang udah pernah nyobain dan mau berbagi cerita gimana sih rasanya ampo itu. Tolong tulis di kolom komentar ya. Nomor 2 yang efektif menghilangkan pahit menurut saya ya, ini menurut lidah saya adalah baking powder. Cuman penggunaan baking powder ini ternyata juga bisa melunakkan daun pepaya lebih cepat, sehingga ini juga menghemat waktu teman-teman untuk masak ya. Kalau tadi semuanya ini saya pukul sama rata, direbusnya itu 15 menit setelah air mendidih. Nah ternyata ini 15 menit dia udah hancur seperti ini teman-teman. Jadi mungkin bisa 10 menit atau bahkan kurang. Dan yang ketiga itu adalah daun jambu biji. Nah ternyata pakai daun jambu biji pun bisa, walaupun rasa pahitnya masih ada ya, rasa pahitnya masih lumayan, tapi kalau udah dicampur sama bumbu-bumbu itu akan tersamarkan. Justru kalau saya pribadi lebih suka makan oseng daun pepaya yang masih ada rasa pahit-pahitnya. Jadi asin, gurih, pahit, pedes, bercampur jadi satu, enak sekali. Dan yang keempat adalah ini, yang tidak pakai apa-apa, tidak pakai apa-apa pun menurut saya juga pahitnya masih bisa dimaafkan teman-teman, masih bisa ditolerir gitu. Jadi ya ini paling hemat ya, karena nggak membutuhkan apa-apa gitu. Tinggal air sama daun pepaya, udah cukup. Asal setelah direbus dibilas lagi. Dan yang menurut saya fail itu adalah yang pakai asam jawa. Nah ini sebenarnya penasaran banget kenapa warnanya berubah seperti ini. Mungkin lain waktu akan saya coba lagi. Apakah memang karena asam jawanya, atau seperti yang saya ceritakan tadi, karena ini daunnya tidak saya masukkan ke dalam kulkas lebih dahulu gitu. Nah begitu aja teman-teman video saya kali ini tentang daun pepaya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua, khususnya untuk ibu-ibu yang suka masak-masak di rumah. Dan tolong tulis di kolom komentar ya teman-teman, ada ide apa lagi sih untuk percobaan masak-masak seperti ini? Suka nggak sih dengan konten percobaan masak-masak seperti ini? Nah begitu aja dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya, bye!